Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya, alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kira-kira seneng nggak ya? Biasanya sih kalau anak-anak itu seneng banget ya, karena kita bisa makan sepuasnya. Tetapi tahukah kamu ada sebagian orang yang merasa tidak bahagia, yang merasa sedih ketika Ramadan pergi? Apakah kamu salah satunya? Pada kesempatan kali ini Pak Fadil mengajak kamu semuanya untuk balik kanan melihat kembali jejak kita. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan terakhir? Kita sudah sholat tarawih berjamaah, sholat ya di masjid, udah gitu sholat tarawih, udah gitu dengerin kultum, udah gitu tadarus Al-Quran di masjid ya. Apalagi kalau itu sholat subuh. Wah, sholat subuh, habis subuhan itu ngumpul semuanya anak-anak. Setelah itu jalan-jalan. Kemudian tadarus Al-Quran. Wah, banyak banget. Kemudian selama Ramadan kita menahan untuk tidak marah-marah. Itu luar biasa sekali. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Ramadan? Kira-kira apakah kita bisa sekeren ketika bulan puasa kemarin? Apakah kita masih membaca Al-Quran setelah ini? Yang katanya sih, yang targetnya 1 hari 1 juz. Apakah kita masih bisa melaksanakan? Apakah kita masih bisa menahan marah ketika dijaili sama teman? Apakah kita masih bisa berangkat ke masjid ketika mendengar azan, semangat supaya nanti diberi tanda tangan sama Pak Ustadznya? Luar biasa. Semangat sholat tarawih qiyam Ramadan. Apakah kita masih bisa sholat sebanyak 11 rakaat atau 23 rakaat mungkin ya? Padahal amalan yang baik itu amalan yang istiqomah dalam menjalankannya. Jadi amalan yang baik itu bukan amalan yang sekali diamalkan gede, tetapi continue dan terus menerus. Contoh kalau sedekah, bukan hanya sedekah itu terus gede 1 juta infak, enggak, tapi terus setiap subuh, setiap hari Jumat. Itu yang disukai. Amalan yang disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus. Nah, kita harus menjadi muslim yang hebat karena kita bisa melaksanakan amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan setelah Ramadan. Tapi Pak Fadil mau memberitahu nih, ada amalan yang kalau kamu amalkan ini, itu pahalanya seperti kamu puasa selama 1 tahun penuh ya. Pahalanya seperti 1 tahun penuh. Padahal berapa hari puasanya? Cuma 6 hari. Jadi kalau kamu sudah puasa Ramadan full ya, gimana kalau kemarin sempat mogel Pak Fadil ya, wawalam ya, tapi setelah Ramadan ini kamu puasa 6 hari niat karena Allah, nah Allah akan mengganjar seperti kamu puasa selama 1 tahun penuh ya. Kebayang nggak? Bayangin ya, kamu puasa 1 bulan aja udah capeknya luar biasa. Nggak kebayang kalau sore-sore itu begini, aduh lapar, ngantuk, capek, nungguin maghrib gitu ya. Nah itu selama 365
hari. Kebayang nggak capeknya? Pertanyaan bukan itu, kebayang tidak pahalanya? Jadi pahalanya tidak terbatas. Jadi udah pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh, udah gitu pahala puasa kan kemarin Pak Wadi udah bilang pahala puasa itu tidak terbatas. Karena apa? Karena pahala itu datangnya dari Allah. Terserah Allah. Apalagi kalau puasa, udah itu sabar lagi. Luar biasa pahalanya sangat besar. Artinya kita tidak terukur pahalanya. Lah ini kalau 365 hari udah gitu sabar, kan pahalanya tidak terbatas jadinya. Nggak kebayang puasa 1 tahun penuh itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih bisa melaksanakan tadarus Al-Quran. Ya mungkin tidak 1 hari 1 juz sih, tetapi minimal kita jangan melupakan ini. Kita jangan melupakan habit atau kebiasaan kita, yaitu tadarus Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah 1 hari 1 juz, kita gimana dong, semangatnya sudah nggak kayak kemarin, temannya banyak kemarin. Gimana sekarang? Nah sekarang harus di manajemen. Setelah sholat 5 waktu, kamu harus bersanding dengan Quran minimal misal ya 1 lembar. Tadarus dulu. Artinya buang kebiasaan setelah assalamualaikum langsung kabur, gitu ya. Oleh karenanya kalau suatu saat kamu udah gede ya kan, Qurannya sudah tidak berwujud seperti buku segede itu kan, enggak, mungkin bisa di HP. Jadi setelah zikir duduk sebentar baca ya sekitar 5-10 menit tadarus Al-Quran dulu. Kemudian lagi kalau kemarin sudah menggebu-gebu habis sahur kamu ke masjid, pertahankan itu, nggak apa-apa walaupun nggak ada temannya, tapi harus diprogram, harus diniatkan mulai sekarang. Tuh, kalau udah dengar adzan, kita harus terus kuatkan, jangan sampai lengah. Karena apa? Kalau sampai loyo sedikit aja, setan seneng banget anak-anakku. Nah, tapi ini ada yang agak berat ini, yaitu qiyamul lail. Kalau kita habis sholat isya itu sholat tarawih, nah kita bisa menjalankan sholat sunnah yang lain, yaitu qiyamul lail. Ya, nama lain qiyamul lail selama Ramadan yaitu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Ya, kita laksanakan qiyamul lail. Jumlahnya sama nggak apa-apa. Ya minimalnya 11 rakaat itu 4, 3. Itu ya. Kita harus pertahankan ibadah kita yang sudah kita laksanakan supaya apa? Itu menjadi amal yang disayang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang bisa Pak Fadil sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.